Ya, oke. Robot sudah datang. Awas, sudah sebentar. Awas. Keragaman penampakan dan pembagian wilayah waktu di Indonesia, ya. Oke, kita lihat ya di Indonesia itu bagaimana pembagian wilayah waktu. Nah, supaya lebih jelasnya, kita lihat saja di sini peta Indonesia ya. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat peta Indonesia. Oke, ayo kita lihat. Oke, kita lihat. Oh, kenapa dia nggak bisa ya? Kita coba lagi sekali lagi ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, ya. Kita lihat di sini ya, peta Indonesia. Kita lihat gambar yang lebih jelas. Nah, yang pertama kita buka apa? Nah, ini dia. Ada pembagian wilayah waktu di Indonesia. Tapi sebelum itu, kita ingat dulu materi kita yang pertama adalah macam-macam kenampakan alam di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat bahwa Indonesia di pelajaran sebelumnya ya, di kelas 4 sudah dibahas. Luas sekali ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Ya. Nah, dari wilayah Indonesia ini, kenampakan wilayahnya juga berbeda-beda. Ada pegunungan, ada pantai, ya kan, lautan, dan juga ada perbukitan, kemudian juga ada savana atau padang-padang rumput. Kemudian juga ada rawa-rawa atau gambut, ya. Nah, setiap daerah, setiap pulau punya daerah tertentu. Makanya kita lihat kenampakannya, ya. Contoh nih, ya kita lihat di mana ya? Kita lihat dulu. Kita lihat saja di sini. Kita lihat kenampakan alam Indonesia. Nah, ini kita lihat di sini kan, kenampakan alam di Indonesia itu banyak. Ada pegunungan, gunungnya banyak, pantainya juga banyak, daratan banyak, danau banyak. Jadi semuanya sudah kita lihat di pertemuan sebelumnya, di kelas 4 sudah kita bahas ya, termasuk mata pencarian penduduknya. Kenapa orang yang di gunung pekerjaannya petani. Sementara yang penduduknya ada di pantai itu pekerjaannya menjadi nelayan. Sementara yang di kota ada lagi pekerjaannya sebagai apa? Sebagai penjual jasa atau karyawan, ya. Nah, jadi itu semua berdasarkan daripada kenampakan alamnya. Nah, dari kenampakan alam Indonesia ini, maka akan ada perbedaan hewan dan tumbuhan atau kita sebut dengan flora dan fauna di Indonesia, ya. Ya, coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada dibeda-bedakan berdasarkan wilayahnya ya. Ini fauna. Ya. Coba kita lihat di sini. Ya. Ini berdasarkan garis wilayah pun Dibesarin ya. Oh, dibesarkan. Sebentar kamu dibesarkan. Kita harus klik dulu. Lihat gambar. Mana? Tunggu sebentar ya. Ini sudah dibesarkan tapi nggak kelihatan. Coba kita share dulu. Babi rusa itu apa sih? Nah, oke. Nah, kita lihat di sini. Ini ada hewan-hewan berdasarkan wilayah
Indonesia ya. Walaki. Kita mulai dari area barat. Area barat itu adalah masuk ke wilayah Asia ya. Dari Sumatera sini ini kan Malaysia nih. Ini Malaysia, ini di sini ada Singapura, di sini udah Kepulauan Batam, Riau. Ini Sumatera, apa yang terkenal binatangnya? Ada beruang madu Harimau. dan Sumatera. harimau Sumatera juga gajah. Jangan disangka bahwa gajah ini penyebarannya hampir semua ada khusus gajah Sumatera ya, yang hanya ciri-ciri khasnya tersendiri, beda dengan gajah Afrika. Gajah Sumatera itu bisa ditemukan di Aceh. Di Aceh itu ada di Gunung Leuser ya. Itu ada kawasan konservasi alam ya. Kemudian di Waikambas di Lampung, daerah sini juga masuk ke konservasi ya, daerah khusus. Sedangkan di Jawa ujung paling barat itu ada di ujung kulon. Itu ada hewan khusus yaitu badak ya. Badak Jawa ini jumlahnya sangat terbatas, mungkin kurang dari 20 ekor. Seluruh dunia ini cuma tinggal 20 ekor kurang lebih. Jadi bisa dikatakan hewan ini sangat langka ya. Sedangkan harimau Jawa, ada beberapa orang mengatakan bahwa harimau Jawa sudah punah. Tapi di sisi lain ada beberapa peneliti yang menyatakan bahwa masih ada harimau Jawa, tapi ya semuanya masih dalam perdebatan ya. Tapi sebagian besar mengakui atau menyatakan bahwa harimau Jawa sudah punah. Lain dengan harimau Sumatera. Jadi harimau Sumatera itu dia masih banyak gitu ya. Tapi juga walaupun banyak juga masih mengkhawatirkan. Kemudian dari harimau Jawa ini ya, kita lanjutkan. Setelah ini ada banteng. Banteng itu ada di Meru Betiri. Meru Betiri itu ada di Jawa Timur, Jember ya, dekat di Banyuwangi ya. Di Banyuwangi, Jawa Timur ini ada kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Di sana banyak sekali banteng. Dan di Jawa paling barat juga ada di kawasan sini, ujung kulon yang dekat dengan Badak ini pun sebenarnya ada banteng juga. Jadi banteng itu populasinya ada di ujung-ujung, di ujung barat, di ujung kulon ya di Jawa Barat, dan di ujung timur di Jawa Timur di daerah Banyuwangi, Meru Betiri ya, Taman Nasional Meru Betiri. Sedangkan hewan khusus di Kalimantan itu adalah orang utan. Selain orang utan, ada yang monyet yang hidungnya khusus. Monyet apa namanya itu? Apa-apa? Kak, apa kak? Monyet yang hidungnya khusus yang hanya ada di Kalimantan. Yang mancung atau Iya, pesek mancung, gitu? mancung yang mancung. Nah, Bekantan. bekantan ya, pokoknya seperti itu. Nah, itu hanya ada di Kalimantan. Hanya ada di situ. Tidak ada daerah lain. Jadi itu adalah penampakan fauna ya. Ini adalah penampakan fauna yang ada di Indonesia bagian barat ya. Nah, ini diganti dengan untuk perbedaan flora dan fauna di Indonesia, itu menurut para ahli kita kenal ada garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace ini membatasi antara wilayah barat, antara Kalimantan dan Sulawesi, ya kan. Kemudian ada Weber Line. Kalau Weber Line atau garis Weber ini masuk ke kawasan Australia, ya. Makanya hewan-hewannya hampir sama. Oke, kita lihat sekarang yang di kawasan tengah dari Wallace Line ini di Pulau Sulawesi, ya. Di Pulau Sulawesi ada hewan khusus, sapi kecil yang disebut dengan anoa. Anoa ini hanya ada di Sulawesi, tidak ada di daerah lain. Nggak ada di Afrika tuh. Tidak ada. Bahkan di Kalimantan pun tidak ada. Ya. Kemudian khusus juga ada yang namanya burung maleo. Kalau babi rusa? Babi rusa mungkin di beberapa tempat lainnya juga masih bisa ditemukan ya, kayak di Kalimantan. Di Sumatera juga ada babi rusa ya. Tapi yang benar-benar khas, yang benar-benar terbatas jumlahnya, dan bisa dijadikan sebagai hewan langka itu ya burung maleo dan anoa, karena dia hanya ada di Pulau Sulawesi. Satu lagi yaitu komodo. Ya, komodo juga terkenal bahwa komodo itu populasinya hanya ada di Pulau Komodo, tidak ada di pulau lain. Jadi dia hanya ada di sana seperti itu ya. Komodo gitu. Kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya yaitu
apa? Cendrawasih. Cendrawasih itu hanya ada di Papua ya. Cendrawasih itu hanya ada di Papua, kawasan timur. Kemudian kakatua. Ini kakatua populasinya banyak, kayak di Ambon itu banyak burung kakatua ya. Cendrawasih, kakatua. Kemudian ada binatang khusus namanya kuskus yang bentuknya menggulung seperti ini, mirip apa namanya? Giling-giling. Bukan terenggiling. Kalau di yang kemarin kita lihat di yang makanannya pohon mental itu loh, yang ada di kebun binatang Taipei dari koala ya. Kuskus itu mirip dengan koala ya, tapi dia hanya khusus lebih kecil lagi ya, kuskus. Nah, selain itu ada Walabi. walabi. Ini adalah sejenis kanguru. Nah, kanguru walabi beda dengan kanguru yang ada di Australia, hanya ukurannya lebih kecil. Oh iya, ayah, burung di Papua yang mirip kayak burung unta itu kagak ada tuh. Yang Iya, kepalanya tidak ada. warna biru. Lupa, mungkin ada tapi namanya di sini tidak ditampilkan ya. Mungkin bisa kita baca lagi. Nah, ini adalah kenampakan fauna ya di Indonesia yang dibagi menjadi garis Wallace dan garis Weber. Garis Weber ini adalah hewan-hewan yang menyatu atau bergabung dengan Australia atau Melanesia ya. Australia di sini. Ya makanya kayak burung kanguru di Papua ada, di Australia juga ada, tapi dia nggak ada di Jawa. Ya. Termasuk sini, ini kawasan tengah ya. Seperti itu ada babi rusa. Lah, itu adalah hewan-hewannya. Kemudian bagaimana dengan tumbuhannya? Ayo, kalau dengan tumbuhannya bagaimana? Kita lihat sekarang. Kita lihat sekarang ya, persebaran flora dan fauna. Coba kita klik di sini. Ini ada persebaran fauna. Nah, bagaimana dengan persebaran faunanya? Oke ya. Seperti itu. Jadi Kamu kan bisa lari kayak ninja gitu. sekarang kita lihat. Jadi flora dan fauna asiatis. Ini kan tadi sudah disebutkan. Yang flora asiatis itu yang mana? Ya, itu yang masuk ke daerah barat. Nah, masuk ke daerah Asia ya. Ya, seperti ini. Flora dan fauna asiatis itu yang masuk ke daerah Asia, ya. Kemudian di sini ada tadi disebut ada garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis pembatas flora dan fauna asiatis. Garis ini membentang melalui Selat Lombok dan Selat Makassar. Nah, floranya atau tumbuhannya seperti apa? Ada rotan, kayu jati, Beringin, pakis-pakisan, pohon akasia, pohon durian, cemara, kayu ulin. Nah, kemudian flora dan fauna Australis. Itu disebut dengan Gondwana, yaitu nama benua purba di Australia. Ada di paparan Sahul yang meliputi Pulau Papua dan dangkalan Sahul, yaitu dengan benua Australia dan Ambon, daerah sana ya. Floranya apa? Seperti Araucaria dan Nortophagus. Nah, kemudian ada flora dan fauna pelarian, yaitu ada di tengah-tengah, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Flora fauna asiatis sebagian mirip dengan fauna Australia. Ada kayu hitam, kayu cendana, kayu putih, kayu kemiri, anggrek hitam, anggrek macan tutul, dan anggrek putih. Faunanya yaitu ada kera dan tapir. Fauna general Australia yaitu kuskus dan kakatua. Endemis daerah yaitu anoa, babi rusa, burung maleo, dan komodo. Oke. Tipe vegetasi atau tumbuhan yang ada di Indonesia ya. Berbeda-beda. Hutan hujan dataran rendah dengan musim tidak berbeda dengan curah hujan tinggi. Jadi di bawah ketinggian 1.500 meter lebih banyak tumbuhan diwakili di sini daripada vegetasi lainnya. Nah, daerah yang terbesar adalah Kalimantan dan Papua. Hutan pegunungan terjadi di atas 1.500 meter. Hutan ini basah sepanjang tahun.
Hutan ini relatif sedikit jenisnya. Hutan pegunungan luas terdapat di Bukit Barisan Sumatera dan Papua dengan puncak tertinggi di atas batas teratas hutan. Oke ya, ini yang kita pelajari tentang flora dan fauna Indonesia ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Tidak ada. Tunggu dulu, ada pertanyaan tidak? Itu hewan khusus apa sih? Rangkong, burung, sejenis burung. Di mana? Ada di mana? Ada di Jawa juga ada. Nah, yang putih ini adalah jalak Bali. Jalak Bali ini hanya ada di Pulau Bali ya. Terus kalau misalnya ini apa ini? Ini adalah burung merak. Masuk. Ya, burung merak juga ada di Jawa ya, di ujung kulon juga ada. Enggak kelihatan mana? Ini komodo, ini anggrek. Oh, ini pakis-pakisan, ini harimau, burung elang Jawa. Nah, elang Jawa juga sudah dinyatakan hampir punah. Udah punah banget loh. Nah, kemudian kalau tumbuhan yang khusus kayak di Bengkulu, di Sumatera ada bunga bangkai dan ada bunga Ini loh yang aku maksud. Rafflesia arnoldi ya. Tadi aku maksud tuh ini. Ini burung unta kalau ini ya. Kan? Coba lihat tuh aku pengen. Sejenis burung unta ya. Enggak, itu burung kasuari. Oh, kasuari betul, bukan burung unta seperti burung unta ya. Namanya burung kasuari. Oke ya, burung kasuari. Nah, itu juga banyak. Jadi sebenarnya Indonesia adalah negara yang kaya raya karena banyak hewan dan banyak tumbuhan. Nah, dari tumbuhan-tumbuhan ini kayak ini nih jambu bool. Jambu bol ya. Nah, kayak ini namanya kantong semar. Ini kantong semar ini makanannya serangga, semut dan lain-lain ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan khusus yang ada di Indonesia. Tapi Kemudian, katanya suka makan manusia. apa ini namanya? Orang hutan ya. Orang hutan juga hanya ada di Kalimantan. Nah, ini nih monyet dengan hidung khusus. Ya, ini burung elang Jawa. Ini komodo. Kodomo. Ini apa ini? Apa ini burung seperti burung apa? Cepin dulu. Pencet. Nggak ada keterangannya ya. Ini. Lewat saja. Ini burung rangkong, tuh Sulawesi Selatan rangkong. Kalau tapir itu khusus Indonesia tuh. Ya khusus Indonesia, Australia ada. Nah, ini badak. Ini jelas badak. Ini editan tuh. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak sekali flora dan fauna di Indonesia ya. Tumbuh-tumbuhan kayak ini kolang-kaling ya. Kalau di sini namanya kolang-kaling. Kalau di Jawa. Oh iya, kolang-kaling. Nama tumbuhannya apa coba? Masih tumbuhan kolang-kaling? Bukan. Kayak sejenis palem atau apa gitu ya. Kaling. Nah, seperti itu ya. Jadi Indonesia ada sekali lagi adalah negeri yang kaya, banyak sekali hewan dan tumbuhan. Bermacam-macam jenis anggrek ada di Indonesia, termasuk anggrek yang baru-baru ditemukan, anggrek yang belum ada namanya. Jadi sampai dikasih nama anggrek ibutin, ada anggrek ibu negara, ya, ada anggrek apa namanya. Nah itu kenapa? Karena saking banyaknya tumbuhan sampai nama anggreknya pun dijadikan diambil dari pejabat-pejabat ibu-ibu negara seperti itu. Itu contohnya. Karena apa? Karena begitu banyaknya keanekaragaman hayati atau tumbuhan flora ya. Dan perlu diketahui bahwa di Indonesia juga banyak tumbuhan yang dijadikan sebagai pengobatan atau dengan istilah lain sebagai herbal ya. Herbal. Jadi kayak jamu-jamuan ya, di Jawa udah terkenal ya, kita minum jamu, ada jamu kunyit, ada jamu jahe, ada jamu wedang apa itu semua. Itu semua adalah dari kekayaan flora di Indonesia ya. Seperti itu. Belum lagi tumbuhan-tumbuhan khusus yang diteliti hasilnya cuma ada di Indonesia dan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Ya kan? Kayak dikenal
ada buah merah khusus di Papua ya. Nah, coba kita lihat sini sebentar. Kita lihat ya contoh kekayaan flora Indonesia adalah buah merah Papua. Nah, ini adalah buah merah Papua yang hanya ada di Indonesia, yang hanya ada di Papua, dan ini berkhasiat jadi obat ya, dibikin obat ya kan. Tuh, buah merah Papua dijadikan obat, mengandung zat anti apa ya. Ini sampai dibikin obat, dan ini adalah hasil penelitian gitu ya. Jadi inilah buah merah Papua yang oleh hasil penelitian kemudian dijadikan sebagai obat mengatasi berbagai macam penyakit berat. Tuh. Ini bukti bahwa Indonesia itu kaya akan flora dan faunanya seperti itu. Ini adalah contoh di mana hanya ada di Indonesia, tidak ada di daerah lain. Ini juga berduri. Ya, ini bentuknya seperti ini buah merah Papua ya. Ya jagung. Kemudian dibikin obat ini. Ya, banyak sekali akhirnya dijadikan obat ya. Khasiatnya seperti itu. Oke ya. Sementara sampai sini dulu. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi persebaran flora dan Tidak. fauna, persebaran flora dan fauna di Indonesia sekali lagi itu ada garis batas yang dekat dengan Asia, juga ada garis batas yang dekat dengan Australia, ya seperti itu. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti kalau mau ada tanya jawab atau kita latihan soal bisa nanti setelah ini ya. Kita lanjutkan sekarang ke persebaran flora dan fauna sudah. Kita lanjut ke cuaca dan iklim di Indonesia. Ya. Cuaca dan iklim di Indonesia. Coba kita lihat. Kita tahu bahwa di Indonesia itu terkenal hanya ada 2 musim. Ya. Tidak seperti di Taiwan sini yang mengenal 4 musim. Nah, Taiwan ini masuk ke dalam kategori iklim subtropik. Sementara Indonesia adalah iklim tropik atau tropis. Ya. Batasnya di mana? Oke, di sini ada gambar. Jadi biar kita tahu dulu. Nih. Ini batasnya ya. Batas iklim tropis dengan iklim subtropis itu ada di sudut 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Seginian. Jadi dari batas 0 derajat itu adalah khatulistiwa. Ya. 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Sementara iklim subtropis ada di 23,5 derajat sampai 35 derajat lintang selatan maupun lintang. Kalau lintang utara batasnya sampai dengan 40 derajat lintang utara. Taiwan itu ada di mana? Nah, kok yang bawah ini 66. Sebentar. Makanya itulah beda. Taiwan itu ada di mana? Taiwan itu ada di wilayah yang kuning disebut subtropis. Nah, yang harus tahu bahwa Taiwan itu ada di belahan bumi utara, ya. Ya, kalau kita pengen tahu bahwa hampir sebagian besar negara-negara maju itu posisinya ada di utara. Seperti Eropa, Amerika, Rusia itu adalah negara-negara maju yang masuk negara maju ya di Eropa itu mereka ada di belahan bumi utara dan mereka itu sebenarnya dulunya banyak yang menjadi penjajah. Contoh Inggris, Belanda, ya kan? Nah, itu adalah negara-negara yang pernah menjajah. Portugal, ya kan? Nah, itu dulunya adalah penjajah, makanya mereka lebih maju karena mereka mengambil kekayaan dari negara-negara yang dijajahnya. Sampai dengan tahun 45 kita kenal ada konferensi Asia Afrika. Itu hampir sebagian besar menggalang kekuatan negara-negara selatan. Makanya kita kenal dengan istilah kerjasama negara selatan-selatan. Maksudnya apa? Karena ya itu tadi bahwa
belahan bumi utara itu ada negara maju. Belahan bumi selatan itu banyak negara tertinggal. Contohnya kayak di Afrika, ya. Afrika, kemudian di Amerika Latin, ya. Amerika Latin itu masuknya belahan bumi selatan. Kemudian Afrika sebagian besar masuk ke belahan bumi selatan, termasuk Asia Tenggara, ya, kayak Indonesia, ya Indonesia itu masuknya kan masuk ke selatan juga. Hampir sebagian besar negara-negara yang dari belahan selatan dunia itu adalah negara-negara berkembang, ya, atau bukan negara maju, tapi menuju negara maju. Ya, makanya mereka lagi berkembang, berusaha. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi iklim di Indonesia seperti ini. Kita lihat bahwa iklim Indonesia adalah iklim tropis. Iklim tropis itu hanya ada 2 musim, yaitu apa saja? Musim hujan dan musim panas. Bagaimana kita mengetahuinya bahwa musim hujan dan musim panas di Indonesia itu? Nah, ini dipengaruhi oleh angin, kayak di sini ya. Iklim itu mana lagi? Coba lihatlah yang Indonesia nih, mana? Oh, kata Iklim itu musim. katanya 30 tahun. Oh, ini nih, ini dia. Ya, nah, ini peta pergerakan angin muson timur. Jadi di Indonesia itu ada angin barat dan angin timur. Bedanya gimana? Angin barat dan angin timur ini akan mempengaruhi musim, ya. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Musim kemarau biasanya adalah angin muson timur karena dia akan membawa udara kering dari Australia. Sedangkan angin muson barat itu adalah musim hujan. Makanya kalau di pelaut itu nelayan itu dikenal ada istilah musim angin barat. Kenapa? Ketika angin barat itu anginnya kencang, ombaknya tinggi-tinggi sehingga mereka tidak mau melaut. Jadi lebih baik diam di daratan seperti itu ya. Oke, jadi itulah iklim Indonesia. Ya, sebagaimana diketahui juga bahwa Indonesia ini adalah diapit oleh 2 samudra. Ada Lautan Hindia dan Lautan Pasifik. 2 samudra ini tentu saja mempengaruhi Samudra India ya. Samudra Indonesia itu Lautan Hindia, dikenal Laut Hindia. Tapi sebenarnya kalau kita nyebutnya Samudra Indonesia. Kalau di sini ada Lautan Pasifik. Dan Taiwan pun sebenarnya masih bagian dari Pasifik, ya. Ini Lautan Pasifik. Ini Lautan Samudra Hindia. Di sini kalau musim panas terjadi apa namanya? Panas kan? Air lautnya menguap sehingga hujan. Kalau anginnya kencang dari laut ini ke sini, maka akan terjadi musim hujan di sini. Kalau anginnya dari sini maka bergeser ya kan, di sini musim kemarau. Jadi seperti itu. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa hujan tahunan per milimeter, jadi satuan hujan milimeter ya. Ini adalah daerah yang sering hujan, ya, yang basah terus. Ini kayak di daerah Papua di sini, Papua dan selatan Jawa Barat terutama nih. Di sini kita lihat warnanya kuning. Kuning itu curah hujannya lebih dari 4.000 mm per tahun. Berarti dia curah hujannya sangat banyak, sama di sini di Aceh Ujung. Sementara antara 1.000 sampai 4.000 mm ada di pertengahan Sumatera, pertengahan Kalimantan, ya, dan Sulawesi Selatan nih, pertengahan Sulawesi dan Sulawesi Selatan. Ambon juga antara 1.000 sampai 4.000 Halmahera. Sementara yang kurang dari 1.000 itu ada di kawasan timur Kalimantan, kawasan timur Jawa, dan di sini yang dekat dengan Australia, Timur Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Oleh karena curah hujannya kurang, kecenderungannya sering terjadi kekeringan kayak daerah sini di Lombok gitu ya. Seperti itu. Jadi iklim Indonesia seperti itu. Tadi sudah kita lihat bahwa
dari posisi apa namanya? Posisi tropis ya. Sinar matahari cukup setiap hari, setiap tahun selalu ada kurang lebih sinar matahari itu bersinar 12 jam hampir tiap hari. Tidak seperti di Taiwan karena dia masuknya subtropis dan dia masuknya wilayah bumi utara. Sekarang nanti mulai September sampai Februari itu adalah musim dingin karena mataharinya berada di belahan bumi selatan. Jadi, mulai bulan ini September, November, Desember, Januari itu di Australia itu adalah musim panas. Kenapa? Karena posisi matahari ada di selatan. Sementara di atas ini adalah musim dingin termasuk di Jepang, Korea, Taiwan seperti itu. Ya. Nah, kalau di Indonesia gimana? Ya Indonesia tidak terlalu banyak pengaruh baik musim panas maupun musim dingin. Ya, karena dia hanya ada dua musim karena mataharinya beredar di garis tropis, jadi mataharinya selalu 12 jam. Sementara kalau di daerah subtropis, kalau dia udah berbeda musim, mataharinya berbeda. Kayak musim dingin, itu mataharinya bisa kurang dari 10 jam atau cuma 9 jam bersinarnya, ya. Jadi matahari terbitnya mungkin jam 7 atau jam 8, sementara jam 5 sudah tenggelam. Ya bisa dilihat lah ketika kita sholat maghrib, kalau musim dingin itu kadang jam 5 aja sudah azan maghrib. Kenapa? Karena mataharinya memang sudah tenggelam. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Jadi itu untuk iklim di Indonesia sekali lagi. Cuaca dan iklim kita tahu curah hujannya ini cukup banget. Kemudian selain curah hujan apalagi suhu ya suhunya normal nih selalu di atas 20 derajat, 30 derajat, 35 derajat bahkan kalau musim kemarau ya. Sementara di sini di subtropik Taiwan kalau musim dingin itu bisa sampai 10 derajat ya. Oke. Jadi untuk cuaca dan iklim tidak ada pertanyaan ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Kita lanjut sekarang ke bagian berikutnya ya. Kita lihat yuk yang berikutnya. Kita ke mana? Oke, sekarang kita lihat kenampakan alam Pulau Sumatera ya. Kita zoom dulu. Bagaimana penampakan alam di Sumatera? Kita lihat pantai-pantainya ada di mana saja. Di Aceh ini ada pantai. Kemudian di Padang, sini pantai. Di sini ada Pulau Nias. Pulau Nias juga bagus, pantai. Kemudian sampai ke sini ke Sumatera Barat, Padang ini kan ada pantai juga. Kemudian di Sumatera Selatan ada Bengkulu di sini sampai ke Lampung. Pantai Lampung ini pantai sini sering Pulau Enggano ini sering dijadikan area memancing karena di sini banyak ikan ya di Samudra Hindia. Dia masuknya ke Samudra Indonesia ini. Ya. Dan di sini bisa dikatakan ada laut kawasan internasional jadi alur laut Indonesia ke pulau apa kapal-kapal yang mau ke Australia, kapal-kapal yang mau ke India itu melewati jalur sini. Ya. Dan di sini kalau tidak dijaga rawan terjadi penyelundupan. Makanya di sini dijaga oleh angkatan laut. Di sini banyak kapal yang selalu patroli di sini bolak-balik dari Aceh sampai ke Lampung sampai ke ujung kulon Jawa. Ya, seperti itu. Jadi inilah
Pulau Sumatera. Kenampakan alamnya bagaimana? Sekali lagi, di sini ada pantai, di sini Lubuk Pakam, Pangkalan Berandan, Bagansi Api-Api, ini Riau ya, Kepulauan Riau. Kemudian ini ada Batam, yang dekat dengan Singapura. Kemudian ini Bangka Belitung, ya, Sumatera Selatan, ini Bangka Belitung. Kemudian kita lihat posisinya apa? Di sini ada Bukit Barisan. Kemudian kalau lihat di gunung di Aceh ada gunung. Iya, ada gunung, ada Taman Nasional Gunung Leuser. Nah, kemudian di Sumatera sini ada Bukit Barisan. Kemudian di sini ada danau terkenal di dunia, danau paling luas, Danau Toba, ya, Danau Toba. Kemudian di Riau, di Padang itu ada Ngarai Sianok. Jadi kenampakan alamnya sangat-sangat luar biasa. Ya. Nah, seperti ini. Ini kita lihat. Ini ada di kawasan Sumatera Barat atau di Padang, ya, Sumatera Barat. Betapa indahnya Ngarai Sianok. Jadi kita lihat di sini kawasan bukit-bukit Ngarai, ya kan, bukit-bukit, bukit, terus di tengahnya. Nah, yang bagian bawahnya ini kan kita sebut dengan Ngarai. Nah, seperti itu. Ini adalah daerah di Sumatera Barat dekat Padang, yaitu Ngarai Sianok. Nah, ini ada jembatannya, dijadikan tempat wisata, ya. Itulah Indonesia, ya kan. Penampakan Pulau Sumatera ada Ngarai Sianok. Kemudian kau coba lihat. Nah, Taman Nasional Gunung Luser ini di Aceh. Posisi seperti ini. Ada orang hutan juga. Kemudian di sini jadi kawasan Taman Nasional, ya. Ada Taman Nasional artinya dia dijaga binatang-binatang apa yang ada di sana. Termasuk di sini ada tuh untuk apa, Gunung Luser National Park ini memberi makan apa binatang-binatang sampai turis-turis ke sana, ya. Ada gajah rupanya, ya, gajah di sana. Dan harimau Sumatera. Seperti itu. Ya, Itu lo kok kayak gondokan itu. hulu Sungai Tamiang Langsa. Apa ininya monyetnya Iya, gondokan? seperti itu. Kenapa? Ya, seperti itu. Ini ada di Aceh. Kemudian coba kalau kita lihat lagi penampakan alam di Sumatera. Selain itu ada Taman Nasional di Lampung, Waikambas. Nah, Kita oke. pernah ke sana tuh. Oh iya, Rama pernah ke sana ikut nonton gajah main bola. Di sini ada sekolah gajah, ya. Jadi di sana ada kawasan konservasi gajah. Jadi banyak gajah Sumatera di sana dilatih untuk supaya tidak beringas dan dijadikan sebagai sarana wisata. Ada gajah main bola, ya kan, seperti ini nih. Kemudian apalagi, pokoknya di sana dijadikan tempat pemeliharaan gajah. Seperti itu di Waikambas, Lampung. Oke, kalau di Bukit Barisan ada apa kita lihat? Bukit Barisan tentu saja. Bukit Barisan juga di Sumatera ini ada juga apa? Sumatera ini berarti ada beruang madu dan harimau. Ya, harimau Sumatera. Ya, dari tadi aku nggak ngeliat beruangnya. Beruangnya nggak difoto. Ada beruang madu. Ya, seperti itu. Jadi Ini apa? Jatim Park. Ada Taman Nasional Bukit 12. Ini ada di mana Bukit 12? Bukit 12 itu di mana nih? Sumatera. Coba kita lihat. Oh, mungkin Bukit 12 di mana? Ya, itu tadi Indonesia. Oh iya, dekat Bengkulu berarti ini. Jambi atau Bengkulu. Karena ini ada suku anak dalam yang ada di Bengkulu. Coba kalau lihat kotanya di sini. Iya, Bengkulu masuknya, ya. Jadi di Sumatera sendiri
ada banyak sekali taman nasional karena wilayahnya begitu luas. Jadi Indonesia itu benar-benar sekali lagi adalah negara yang kaya. Itu satu ya. Kita lihat itu tadi ada di Sumatera. Oke, sekarang kalau kita lihat penampakan alam di Jawa, semua sudah tahu ya. Karena hampir semuanya orang Jawa. Jadi tahu ada Gunung Semeru, ada Gunung Merapi, kemudian ada gunung apa lagi? Merapi. Gunung Semeru, Merapi, Pegunungan Dieng di Jawa Tengah ya kan? Dieng itu bukannya di sini? Wonosobo, Dieng, Wonosobo ya. Hmm. Kemudian mana lagi? Ini nih Bromo ya kan? Bromo Jawa Timur juga. Kemudian Gunung Semeru, banyak lah penampakan alam di Pulau Jawa ya, gunung-gunungnya ada Gunung Slamet ya. Kemudian kalau pantai-pantainya juga Jawa banyak lah di Jawa, semua ada pantai Pangandaran sebelah barat selatan ya. Pantai selatan di Jogja juga ada pantai Bantul apa Kebumen, Cilacap itu pantai selatan. Sampai ke Banyuwangi, ini perbatasan Bali. Jadi ini banyak sekali penampakan alam di Jawa ya, udah tahu nih dataran tinggi Dieng tadi sudah disebut. Jadi itu. Kemudian kalau di Indonesia selanjutnya di Sulawesi bagaimana, atau Kalimantan dulu deh. Kalimantan adalah pulau yang luas, tapi Pulau Kalimantan itu tidak ada gunung, gunungnya sangat terbatas atau sedikit ya. Boleh dikata hampir tidak ada gunung di Kalimantan, dan bentuk pulaunya itu mendatar ya. Jadi tidak ada gunung atau dataran tinggi. ya, tidak ada gunung dan dataran tinggi. Ya. Jadi mereka banyaknya adalah lahan gambut atau Gambut itu apa? rawa-rawa ya. Coba kita lihat di sini. Penampakan alam Kalimantan, kita ketik aja lahan gambut Kalimantan. Lahan gambut Kalimantan ini sering diolah sekarang menjadi kawasan rawa-rawa atau gambut, dan sekarang banyak diproses supaya diolah menjadi kebun sawit. Lalu caranya gimana? Mereka membakar hutan gambutnya, itu dibakar sehingga terjadi kebakaran lahan gambut. Ya kayak di Sumatera juga, akhirnya apa ya, asap kemana-mana ya. Nah ini kayak Jokowi meninjau lahan gambut di Kalimantan. Oh ya silahkan. Ini adalah lahan gambut. Seperti itu. Emang ini ada hewan tuh? Kemudian karena lahan gambut di Kalimantan juga. Aku pengen lihat hewannya apa aja. Oke, hewannya apa saja deh hewan lahan gambut. Hewan lahan gambut mah sejenis buaya. Hah? Ih, harimaunya kasihan. Kasihan kebakar, hutannya kebakar, harimaunya juga mati, kasihan sekali. Luar biasa sekali, makanya ini harus dihukum seberat-beratnya orang yang membakar hutan. Kenapa? Karena ya merusak alam, benar-benar merusak alam ya. Karena ya itulah. Aku mau ada ikan lele. Nah, oke. Seperti ini, jadi lahan gambut ada di Kalimantan. Kalau di Sulawesi apa? Ya Sulawesi hampir sama dengan Jawa, ada pegunungan juga. Sulawesi Selatan ada pegunungan, kemudian di mana itu di kawasan Gorontalo ya, Minahasa ya. Minahasa. Sulawesi Utara. Minahasa itu apa sih, bahasa apa? Minahasa itu Sulawesi Utara nama daerah. Terus ada di Sulawesi Tenggara, kawasan Poso, Luwu. Kalau Nusa Tenggara itu apa? Kemudian Nusa Tenggara itu maksudnya apa? Atau Nusa Tenggara itu ya Nusa Tenggara, nama pulau Nusa Tenggara di bawah setelah Bali. Oke, seperti ini ya.
Itu kalian atas ya. Bawah. Apa? Wah, di Pantainya. pantai yang mana itu? Pantai di Bali atau pantai di Nusa Tenggara? Nah, jadi ini adalah kawasan Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, ya. Ada Pulau Buton. Ini Pulau Buton adalah penghasil aspal. Kemudian ada apa lagi? Pulau Selayar, ini juga jadi tempat wisata di Sulawesi Selatan. Dan seterusnya. Jadi Indonesia di Sulawesi banyak sekali penampakannya, ada sedikit pegunungan. Ada danau juga di sini, ada Danau Tempe. Danau Tempe di kawasan Wajo ya. Coba kita lihat ya. Danau Tempe. Danau Tempe itu ada di Wajo. Wajo di Sulawesi ya. Kita lihat petanya di mana sih? Nah, di sini ada suku Wajo yang hidupnya di atas perahu atau di atas air. Jadi mereka berpindah-pindah. Ini adalah suku Wajo ya, suku Wajo. Ini dekat dengan Sengkang. Ini masuk ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah kalau nggak salah. Ya. Itu ada penampakan Indonesia. Kalau Papua, apa penampakan alam Papua? Oh, jangan ditanya. Tadi sudah kita lihat. Ya, kita sudah tahu ada Kepulauan Raja Ampat. Raja Ampat, tempat wisata terkenal. Ini ya, Raja Ampat. Ini jadi wisata dunia sekarang. Ini Kepulauan Raja Ampat, ya kan? Kemudian ini Raja Ampat. Gugusan pulaunya luar biasa, jadikan tempat wisata ya. Kemudian apa lagi? Pegunungan Jayawijaya. Jayawijaya ada pegunungan di mana ada salju abadi. Ya. Puncak Jayawijaya di Papua. Di sana itu masih terdapat salju ya di Indonesia, puncak Jayawijaya, yang puncaknya ini selalu diselimuti salju, berarti dingin terus, sangat dingin ya, seperti itu. Luar biasa Indonesia ya, penampakan alam Jayawijaya seperti itu. Jadi orang Papua sebenarnya hebat-hebat. Kenapa suhunya dingin? Mereka pakaiannya tidak pakai pakaian, tapi ya seperti itu. Oke, itu tadi yang sudah kita perhatikan adalah cuaca dan iklim Indonesia dan juga penampakan alamnya. Ya, kalau kita lihat bahwa sekali lagi cuaca dan iklim Indonesia itu enak, paling enak sedunia. Kenapa? Makanya banyak orang mau menjadi turis ke Indonesia. Kayak orang Australia, kalau lagi pada musim dingin, mereka inginnya menjadi turis datang ke Bali. Kalau perlu sampai habis musim dingin. Ya, sekedar tahu saja bahwa bulan Juli ya di Indonesia itu kan pada saat musim libur. Di bulan Juli ini Australia itu adalah musim dingin. Jadi orang kaya yang punya duit di Australia, mereka itu akan pergi berlibur, menyewa sewa bungalow atau sewa villa di Bali selama sebulan atau selama 2 bulan, menghabiskan liburan musim dinginnya di Bali. Jadi mereka nggak kedinginan, malah panas-panasan di Bali, berenang ke pantai dan seterusnya. Dan ketika pulang, orang lain musim dingin, dia datang kulitnya coklat. Kenapa? Karena dari Bali dia berjemur terus. Nah, seperti itu. Itu orang Australia. Hampir sebagian besar turis-turis Australia yang datang pada saat bulan Juli itu adalah pada saat musim dingin di Australia, dan mereka menikmati suhu yang hangat dan panas di Bali. Jadi cuaca dan iklim di Indonesia sekali lagi sangat baik. Itu sangat mendukung sehingga pertumbuhan, ada hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang hanya khusus tumbuh dan berkembang di Indonesia. Ya, tidak seperti di daerah, tidak ada di daerah lainnya.
seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Gimana kalau kita lihat video dulu? Oh, tidak usah video ya. Kita lanjutkan saja ke bagian berikutnya ya. Kita tadi sudah bahas tentang cuaca. Sekarang kita lihat perubahan cuaca dan iklim. Pengaruh perubahan cuaca dan iklim itu apa? Ya. Oke ya. Di Indonesia karena cuacanya berubah-ubah, berbeda musim, maka berbeda-beda pula tanamannya. Contoh, pada pertanian, petani-petani di Indonesia sudah tahu kalau musim hujan, waktunya nanam apa. Musim kemarau, waktunya nanam apa. Ya, dengan contohnya ya, kita kenal ada yang istilah sawah tada hujan. Jadi, ketika memasuki musim penghujan, mereka menanam padi. Ketika memasuki musim kemarau, mereka menanam palawija, kacang-kacangan, jagung, dan seterusnya, ya, dan berbagai jenis tanaman palawija. Jadi biasanya tanaman palawija ditanam pada musim kemarau dan padi pada saat musim hujan. Nah, itu pengaruh cuaca dan iklim, ya. Pada pertanian jelas bahwa ada tanaman yang tidak tahan panas, maka dia harus ditanam di musim hujan. Ada tanaman yang tidak tahan air, makanya dia harus ditanam pada saat musim panas. Seperti itu. Dan ini pun sebenarnya berpengaruh di sini, kayak di Taiwan sini, itu kita ya udah tinggal di Taiwan lebih dari setahun, pasti tahu pada saat bulan apa ada kayak jeruk Bali. Kayak sekarang nih, bulan September Oktober itu adalah orang panen jeruk Bali. Kemudian pada saat bulan Juli Agustus musim panas itu semangka, ya. Kemudian pada saat musim dingin apa? Nah, itu mereka menyesuaikan waktu tanamnya. Jadi pada saat musim apa mereka menanam apa gitu. Jelas karena akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan daripada tumbuhan yang ditanamnya. Ya, pertanian pasti terpengaruh oleh cuaca dan iklim. Ya, seperti itu. Kemudian kalau pada perikanan gimana? Tadi saya sudah contohkan. Kalau pada musim angin barat, mereka tidak mau melaut. Jadi nelayannya pada di darat. Pada beresin jaring, perbaiki perahu, ya kan? Tapi pada saat angin timur, mereka akan melaut, akan mencari ikan, ya. Jadi jelaslah cuaca dan iklim akan mempengaruhi pekerjaan nelayan. Ya nelayan juga nggak mau kalau ke laut, tapi lagi musim badai, ya kan? Musim angin kencang. Kemudian kalau pada perindustrian,
Pada perindustrian tuh pengaruhnya apa? Ya. Pada perindustrian apa pengaruhnya? Ya, contohnya industri garam, ya. Industri garam. Tahu kan? Kalau namanya garam musim panas dibuatnya. Kalau musim hujan ya sulit bikin garam karena air lautnya nggak kering-kering. Ya, itu contohnya. Kemudian industri makanan contohnya kayak kerupuk, ya, atau tepung. Ya, di Jawa itu ada pabrik tepung singkong, tepung tapioka. Ya, kalau musim panas mereka akan memproduksi dengan cepat karena tepungnya apa singkongnya dijemur cepat kering. Tapi kalau musim dingin ya mereka akan terbatas produksinya ya kan. Karena apa? Karena sulit menjemurnya, mengeringkannya sulit. Itu karena pengaruh pada perindustrian. Industri apa saja? Contohnya kayak industri kerupuk, ya, industri kerupuk, terus industri, ya macam-macam industri rakyat lah, yang biasanya dari yang membutuhkan sinar matahari, biasanya seperti itu, dipengaruhi oleh cuaca. Oke, kemudian yang berikutnya pada pariwisata. Ya, ya kita kalau lagi jalan-jalan juga pasti nggak enak ya kalau lagi musim hujan. Musim hujan, angin kencang, nggak bisa kalau ke pantai itu nggak bisa naik surfing katanya. Orang bule sukanya surfing, mainan ombak. Tapi kalau musim hujan ya ombaknya gede malah bukannya surfing, malah bahaya ya kan. Nah, tapi kalau cuacanya enak, cerah, surfing, ombaknya stabil, mereka senang melakukan surfing. Jadi cuaca berpengaruh terhadap pariwisata. Sama kayak pariwisata ke gunung kemana juga kalau musim hujan kita nggak enak. Naik gunung kalau musim hujan licin, malah berbahaya, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi pengaruh cuaca berpengaruh juga terhadap pariwisata. Kalau pada perhubungan bagaimana? Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Hampir sebagian besar rakyat memanfaatkan antar pulau itu menggunakan perahu. Lah kalau lagi musim cuaca buruk, angin kencang, ombak tinggi, ya otomatis perahunya tidak berlayar. Ya mereka akan tertunda. Ya contoh sebagai contoh kayak kita yang dekat aja di Jawa Tengah itu di Rembang ada namanya Pulau Karimun Jawa. Dia sebagai tempat pariwisata juga di Karimun Jawa ini. Tapi Pulau Karimun Jawa ini kalau lagi musim angin kencang nggak ada perahu atau kapal yang akan ke sana. Karena ombak tinggi airnya tidak berangkat. Resikonya apa? Resikonya di Pulau Karimun Jawa itu kadang ada wisatawan yang terjebak belum bisa pulang. Mereka nunggu cuaca tenang. Akhirnya ya harus nambah lagi waktu liburannya di sana. Nah, menambah waktu liburan di sana cuacanya nggak tentu ya sama juga nggak bisa main kan. Seperti itu. Itu adalah contoh bagaimana perubahan cuaca dan iklim mempengaruhi terhadap pariwisata, ya, dan perhubungan. Ya, karena pulau-pulau di Indonesia itu sebagian besar perhubungan dihubungkan oleh perahu misalnya. Mereka kalau mau mendapatkan logistik, ya, atau persediaan bahan-bahan tertentu, mereka harus menunggu cuaca. Karena apa? Kapalnya tidak bisa jalan. Contoh, kayak di Papua atau di Maluku, di Ambon. Itu misalnya mendapatkan minyak itu kalau kapalnya cuaca cerah, kapalnya bisa merapat baru bisa turun muatan minyak. Tapi kalau cuacanya buruk, ya nunggulah. Kalau minyaknya habis, BBM-nya habis, ya tunggu sampai kapal datang. Ya itulah risikonya Indonesia seperti itu ya, dengan negara kepulauan dan juga dengan cuaca, ya dengan cuaca yang berubah-ubah. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Wah, tidak ada pertanyaan. Keren sekali. Baiklah, kalau gitu
Jelas ya apa yang sudah saya terangkan? Coba kita lihat perhubungan akibat akibat cuaca terhadap perhubungan. Oh, kok gambarnya begini? Ya, cuaca terhadap perhubungan. Udah jelas lah. Kita lihat videonya. Perhubungan, pollution dan cuaca terhadap manusia ya. Tuh, pesawat jatuh karena cuaca ekstrim ya. Di Indonesia sering ada kecelakaan pesawat kayak di Papua ya. Salah satunya karena faktor cuaca ya. Coba kita lihat pengaruh iklim terhadap manusia. Oke. Oke deh. Ini mungkin lebih asik nih yang gambarnya video lah. Ya, biar jelas ya, kita lihat videonya ya. Mengenal perubahan iklim. Hmm.
Oke, itu tadi sebuah video tentang perubahan iklim ya. Jadi yang dikenal dengan apa? Climate change bahasa Inggrisnya ya. Itu perubahan iklim berpengaruh seluruh dunia ya. Tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Nah, tapi di Indonesia sebagai negara tropis juga terasa kan. Suhunya jadi semakin panas ya, seperti itu. Oke, sampai sini sudah ada pertanyaan lagi? Oke, sekarang kita lihat iklim di Indonesia. Ini ada khusus hanya tentang Indonesia ya. Kalau tadi itu tentang bagaimana perubahan iklim, kampanye ya, supaya orang ramah lingkungan ya, mencintai bumi. Sekarang kita lihat tentang iklim di Indonesia ya. Ah, Amat sekali ya. Gimana kalau kita cari yang lain yang lebih jelas? Oke, ini ya. Wah, kebuka ya. Are you ready? Are you ready?
Ya, Indonesia di 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Jadi, Indonesia itu lebih besar di selatan ya. Di 11 derajat ke selatan, 6 derajat ke utara. Pulau Jawa itu masuk ke selatan. Aceh itu masuk ke utara. Tropis. Indonesia ada iklim tropis. Itu tadi kan karena posisinya ada di garis khatulistiwa. Ciri-cirinya apa? Mataharinya suhu udara tinggi sepanjang tahun kan. Siang dan malam sama. Itu 12 jam. Tadi saya sudah bilang. Iklim tropis ada dua, musim kemarau dan musim hujan. Tidak seperti di Taiwan, musim tropis. Nah, ini muson timur. Ini yang menyebabkan musim kemarau. Pada musim kemarau cuaca mendukung nelayan untuk melaut, ya kan? Sedangkan kalau musim musim barat itu pasti ombaknya tinggi, nelayan tidak akan pergi ke laut. Wah, ikan gede-gede. Ya, ini musim barat. Jadi Samudra Pasifik. Ya, tadi sudah disebut. Jadi pertanian pada saat musim hujan menanam padi, pada musim kemarau menanam palawija. Belum.
Oke, itu tadi video terakhir tentang penampakan alam, jadi perubahan cuaca dan iklim. Sekali lagi, semuanya mempengaruhi terhadap kehidupan kita sehari-hari, baik itu pertanian, perikanan tadi itu nelayan, kemudian industri tadi sudah disebut, contohnya pabrik tepung, pabrik ikan asin, ya kan, industri ikan asin, industri apalagi itu yang butuh sinar matahari, tepung dari tepung tapioka ya kan, pabrik singkong gitu. Kemudian pariwisata udah jelas ya, kalau mau wisata musim hujan nggak enak, nggak bisa surfing. Kemudian perhubungan ya, kapal tidak berlayar karena cuacanya buruk. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa diingat-ingat, bisa menambah pengetahuan kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.